Perkenalkan, nama saya Esther Deci, NIM 1911-469E 10986, mahasiswa Akademi Keperawatan BTS Dasar UKAM. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat imunisasi, jenis-jenis imunisasi, dan juga SOP imunisasi polio. Apa sih itu imunisasi? Imunisasi adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak terpajan penyakit tersebut, ia tidak menjadi sakit. Nah, kekebalan yang diperoleh dari imunisasi dapat berupa kekebalan pasif maupun aktif. Pengertian imunisasi ini menurut Satgas IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2008. Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan vaksin adalah bahan yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan, misalnya vaksin BCG, DPT, dan campak, dan bisa juga melalui mulut atau oral, misalnya vaksin polio. Kemudian apa sih itu imunisasi dasar? Imunisasi dasar adalah pemberian imunisasi awal pada bayi yang baru lahir sampai usia 1 tahun untuk mencapai kadar kekebalan di atas ambang perlindungan menurut Depkes RI 2005. Selanjutnya, tujuan imunisasi. Tujuan imunisasi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum imunisasi adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Penyakit tersebut adalah difteri, tetanus, pertusis atau batuk rejan, measles atau campak, kemudian polio dan tuberkulosis. Kemudian tujuan khususnya. Yang pertama, tercapainya target Universal Child Immunization atau UCI, yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi 100% desa atau kelurahan. Kemudian yang kedua, tercapainya ERAPO atau eradikasi polio, yaitu tidak adanya virus polio liar di Indonesia yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya virus polio liar. Kemudian yang ketiga, tercapainya eliminasi tetanus maternal dan neonatal MNTE atau Maternal Neonatal Tetanus Elimination. Selanjutnya, tercapainya RECAM atau reduksi campak, artinya angka kesakitan campak menurun. Selanjutnya, peningkatan mutu pelayanan imunisasi, kemudian menetapkan standar pemberian suntikan yang aman atau safe injection prophylaxis, dan yang terakhir yaitu keamanan pengelolaan limbah tajam atau waste disposal management. Selanjutnya, jadwal imunisasi. Untuk bayi umur 0-7 hari diberikan imunisasi HB0. Untuk bayi 1 bulan diberikan BCG dan polio 1. Selanjutnya untuk bayi usia 2 bulan diberikan DPT dan HB1 dan polio 2. Selanjutnya untuk umur 3 bulan bayi diberikan DPT dan HB2 serta polio 3. Selanjutnya untuk bayi usia 4 bulan diberikan DPT, HB3 dan polio 4. Selanjutnya yang terakhir pada bayi usia 9 bulan diberikan vaksin campak. Selanjutnya, sasaran imunisasi. Program imunisasi mencakup bayi usia 0-1 tahun untuk mendapatkan vaksinasi BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis B. Selanjutnya, ibu hamil, wanita usia subur atau WUS, dan calon pengantin atau catin untuk mendapatkan imunisasi tetanus. Selanjutnya, anak sekolah dasar kelas 1 untuk mendapatkan imunisasi DPT. Kemudian anak sekolah dasar kelas 2 sampai dengan kelas 5 SD untuk mendapatkan imunisasi tetanus. Anak kelas 2 SD dan kelas 5 mendapatkan vaksin tetanus menurut Depkes RI 2005.
Selanjutnya, manfaat imunisasi. Adapun manfaat imunisasi untuk anak adalah bermanfaat untuk mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit menular yang sering berjangkit. Imunisasi melindungi anak dari penyakit, imunisasi mencegah anak cacat, dan imunisasi mencegah kematian anak. Selanjutnya, untuk keluarga bermanfaat untuk menghilangkan kecemasan serta biaya pengobatan jika anak sakit. Selanjutnya, untuk negara bermanfaat memperbaiki derajat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara menurut Depkes RI 2005. Selanjutnya, jenis-jenis vaksin. Yang pertama itu vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Diberikan pada umur sebelum 3 bulan. Namun untuk mencapai cakupan yang lebih luas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan pemberian BCG pada umur antara 0 sampai 12 bulan. Nah, vaksin BCG ini memberikan perlindungan terhadap penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Imunisasi BCG disuntikan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas. Selanjutnya disuntikan ke dalam lapisan kulit dengan penyerapan pelan-pelan. Dalam memberikan suntikan intrakutan, agar dapat dilakukan dengan tepat, harus menggunakan jarum pendek yang sangat halus dengan ukuran 10 mili ukuran 20 nomor 26. Kontraindikasi pemberian vaksin BCG ini adalah tidak boleh diberikan pada anak menderita penyakit kulit yang berat dan menahun. Selanjutnya seperti eksim, furonklosis dan sebagainya, dan anak-anak yang sedang menderita TBC. Selanjutnya, vaksin hepatitis B diberikan segera setelah lahir, mengingat vaksinasi hepatitis B merupakan upaya pencegahan yang sangat efektif untuk memutuskan rantai penularan melalui transmisi maternal dari ibu pada bayinya. Imunisasi hepatitis B pertama atau HB0 diberikan 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1 secara intramuskular. Imunisasi hepatitis B bermanfaat untuk mencegah infeksi hepatitis B terhadap bayi, terutama pada jalur penularan ibu bayi. Penularan hepatitis pada bayi baru lahir dapat terjadi secara vertikal, yaitu penularan ibu ke bayinya pada waktu persalinan, dan horizontal, yaitu penularan dari orang lain. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya infeksi vertikal, bayi harus diimunisasi hepatitis B sedini mungkin. Selanjutnya, imunisasi hepatitis B atau HB0 harus diberikan pada bayi umur 0-7 hari karena sebagian ibu hamil merupakan carrier hepatitis B. Kemudian hampir separuh bayi dapat tertular hepatitis B pada saat lahir dari ibu pembawa virus. Selanjutnya, penularan pada saat lahir hampir seluruhnya berlanjut menjadi hepatitis menahun, yang kemudian dapat berlanjut menjadi sirosis hati dan kanker hati primer. Selanjutnya, imunisasi hepatitis B sedini mungkin akan melindungi sekitar 75% bayi dari penularan hepatitis B. Selanjutnya, imunisasi pentavalent atau imunisasi DPT HB/HIB. Imunisasi pentavalent adalah gabungan vaksin DPT HB ditambah HIB. Sebelumnya kombinasi ini hanya terdiri dari DPT dan HB atau DPT combo. Sesuai dengan kandungan vaksinnya, imunisasi pentavalent mencegah beberapa jenis penyakit, antara lain difteri, batuk rejen atau batuk 100 hari, tetanus, kemudian hepatitis B serta radang otak atau meningitis, dan radang paru atau pneumonia yang disebabkan oleh kuman HIB atau Haemophilus influenza tipe B. Adapun dosis pemberian imunisasi pentavalent yaitu 0,5 mili secara penyuntikan intramuskular. Suntikan diberikan pada paha anterolateral pada bayi dan di lengan kanan pada anak batita saat imunisasi lanjutan. Bayi atau anak dipangku dengan posisi menghadap ke depan. Pegang lokasi suntikan dengan ibu jari dan jari telunjuk, kemudian suntikan vaksin dengan posisi jarum suntik 90 derajat terhadap permukaan kulit.
Suntikan pelan-pelan untuk mengurangi rasa sakit. Vaksin pentavalent diberikan untuk usia bayi 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan yang diberikan secara intramuskular. Vaksin ulangan diberikan pada usia 18 bulan. Efek samping setelah pemberian imunisasi ini biasanya sakit, bengkak, kemerahan yang terjadi di tempat suntikan. Selanjutnya, vaksin polio atau imunisasi polio. Imunisasi polio merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit poliomyelitis yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada anak. Kandungan vaksin ini adalah virus yang dilemahkan. Imunisasi polio diberikan secara oral. Untuk imunisasi dasar polio 1, 2, 3, vaksin diberikan 2 tetes per oral dengan interval tidak kurang dari 4 minggu. Kemudian imunisasi polio ulangan diberikan 1 tahun sejak imunisasi polio 4, selanjutnya saat masuk sekolah 5-6 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu imunisasi campak. Merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit campak pada anak karena termasuk penyakit menular. Kandungan vaksin ini adalah virus yang dilemahkan. Imunisasi campak diberikan melalui subkutan. Imunisasi ini memiliki efek samping seperti terjadinya ruam pada tempat suntikan dan terasa panas. Angka kejadian campak juga tinggi dalam memengaruhi angka kesakitan dan kematian anak. Vaksin campak diberikan pada umur 9 bulan dalam satu dosis 0,5 ml. Kemudian vaksin ulangan diberikan pada umur 24 bulan. Selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Antara lain yaitu tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis atau Mycobacterium bovis yang pada umumnya sering mengenai paru-paru tetapi dapat juga mengenai organ-organ lain seperti selaput otak, kemudian tulang, kelenjar superfisial, dan lain-lain. Seseorang yang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis tidak selalu menjadi sakit tuberkulosis aktif. Beberapa minggu, 1-12 minggu setelah infeksi, maka terjadi respon imunitas seluler yang dapat ditunjukkan dengan uji tuberkulin menurut Satgas IDAI 2008. Gejala awal penyakit adalah badan lemas, terjadi penurunan berat badan, kemudian demam, dan keluar keringat pada malam hari. Gejala selanjutnya adalah batuk terus-menerus, nyeri dada, dan mungkin batuk darah. Gejala lain tergantung organ yang diserang. Selanjutnya, difteri. Difteri adalah suatu penyakit akut yang bersifat toksin mediated disease yang disebabkan oleh kuman Mycorrhizabacterium diphtheriae. Seorang anak dapat terinfeksi difteria pada nasofaringnya dan kuman tersebut kemudian akan memproduksi toksin yang menghambat sintesis protein seluler dan menyebabkan destruksi jaringan setempat dan terjadilah suatu selaput atau membran yang dapat menyumbat jalan napas. Gejala awal penyakit ini adalah radang tenggorokan, hilang nafsu makan, dan demam ringan. Dalam 2-3 hari timbul selaput putih kebiru-biruan pada tenggorokan dan tonsil. Difteri dapat menimbulkan komplikasi berupa gangguan pernapasan yang dapat berakibat kematian. Selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah adalah tetanus. Tetanus merupakan penyakit akut yang bersifat fatal yang disebabkan oleh eksotoksin yang diproduksi bakteri Clostridium tetani yang umumnya terjadi pada anak-anak. Perawatan luka, kesehatan gigi, dan telinga merupakan pencegahan utama terjadinya tetanus di samping imunisasi terhadap tetanus baik aktif maupun pasif. Gejala awal penyakit adalah kaku otot pada rahang disertai kaku pada leher, kesakitan menelan, kemudian kaku otot perut, berkeringat, dan demam. Pada bayi sering disertai gejala berhenti menetek antara 3 sampai dengan 28 hari setelah lahir.
Gejala berikutnya adalah kejang hebat dan tubuh menjadi kaku. Komplikasi tetanus adalah patah tulang akibat kejang, pneumonia, dan infeksi lain yang dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya, pertusis atau batuk rujan adalah suatu penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis, yakni bakteri batang yang bersifat gram negatif dan membutuhkan media khusus untuk isolasinya. Gejala utama pertusis timbul saat terjadinya penumpukan lendir dalam saluran pernapasan akibat kegagalan aliran oleh bulu getar yang lumpuh dan berakibat terjadinya batuk paroksimal. Pada serangan batuk seperti ini, pasien akan muntah dan sianosis, menjadi sangat lemas dan kejang. Kemudian bayi atau anak prasekolah mempunyai risiko besar untuk terkena pertusis, termasuk komplikasinya. Pengobatannya dapat dilakukan dengan antibiotik, khususnya erythromycin, dan pengobatan suportif terhadap gejala batuk yang berat, sehingga dapat mengurangi penularan. Selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah yaitu dengan imunisasi tadi, yaitu campak atau measles, yaitu penyakit akut yang disebabkan oleh virus campak yang sangat menular pada anak-anak, ditandai dengan gejala panas, batuk, pilek, konjungtivitas, bercak, kemerahan diikuti dengan erupsi makulopapular yang menyeluruh. Komplikasi campak adalah diare hebat, peradangan pada telinga, dan infeksi saluran napas atau pneumonia. Kemudian selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi vaksin adalah poliomyelitis. Adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus poliomyelitis pada medula spinalis yang secara klasik dapat menimbulkan kelumpuhan, kesulitan bernapas, dan dapat menyebabkan kematian. Gejalanya ditandai dengan menyerupai influenza seperti demam, pusing, diare, kemudian muntah, batuk, sakit menelan, leher dan tulang belakang terasa kaku. Penyebaran penyakit melalui kotoran manusia atau feses yang terkontaminasi. Kematian dapat terjadi jika otot-otot pernapasan terinfeksi dan tidak segera ditangani. Selanjutnya, hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau VHB yang dapat menyebabkan kematian. Biasanya tanpa gejala, namun jika infeksi terjadi sejak dalam kandungan akan menjadi kronis, seperti pembengkakan hati, sirosis, dan kanker hati. Jika terinfeksi berat dapat menyebabkan kematian. Gejala yang terlihat biasanya anak terlihat lemah, gangguan perut, pencernaan, dan gejala lain seperti flu. Kemudian urin menjadi kuning, kotoran menjadi pucat, warna kuning bisa terlihat pula pada mata, yaitu sklera, dan warna kulit. Selanjutnya, pedoman pemberian imunisasi. Umur yang tepat untuk mendapatkan imunisasi adalah sebelum bayi mendapat infeksi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berikan imunisasi sedini mungkin segera setelah bayi lahir, dan usahakan lengkapi imunisasi sebelum bayi berumur 1 tahun. Khusus untuk campak, dimulai segera setelah anak berumur 9 bulan. Pada umur kurang dari 9 bulan, kemungkinan besar pembentukan zat kekebalan tubuh anak dihambat karena masih adanya zat kekebalan yang berasal dari darah ibu, menurut Satgas IDAI 2008. Urutan pemberian jenis imunisasi beberapa kali harus diberikan serta jumlah dosis yang dipakai juga sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan tubuh bayi. Untuk jenis imunisasi yang harus diberikan lebih dari sekali juga harus diperhatikan rentang waktu antara satu pemberian dengan pemberian berikutnya. Selanjutnya, standar operasional prosedur pemberian imunisasi, khususnya imunisasi polio. Pertama, persiapkan alat, kemudian persiapkan lingkungan,
Selanjutnya kita langsung ke standar operasional imunisasi polionya. Yang pertama tahap prainteraksi, yang pertama tahap prainteraksi terdiri dari kaji kebutuhan imunisasi polio, siapkan alat dan cuci tangan. Cuci tangan sangat penting untuk mencegah penularan virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, tahap orientasi, memberikan salam, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan, serta menjaga privasi klien. Selanjutnya, untuk tahap kerja, pertama cuci tangan kembali, buka tutup vaksin, pasang pipet tetes, buka mulut dengan tangan kiri dan tangan kanan, meneteskan vaksin polio 2 tetes. Selanjutnya beritahu ibu atau keluarga untuk tidak memberikan makanan atau minuman selama 10-15 menit setelah pemberian imunisasi. Kemudian rapikan pasien. Selanjutnya tahap terminasi. Simpulkan kegiatan, evaluasi perasaan klien atau keluarganya. Kemudian kontrak untuk kegiatan selanjutnya, bereskan alat, cuci tangan, dan dokumentasikan tindakan dan respon klien. Terima kasih. Pertama-tama, kaji kebutuhan imunisasi polio bayi. Selanjutnya, siapkan alat. Setelah menyiapkan alat, cuci tangan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ibu namanya siapa, Bu? Bu Rina. Iya, Ibu Rina. Nama bayinya? Doma. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Aster. Hari ini kita akan melakukan pemberian imunisasi polio pada bayi Dora. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya. Nah, Ibu udah tahu belum apa kegunaan vaksin polio ini? Belum. Nah, vaksin polio ini diberikan agar bayi ibu tidak lumpuh layu, ya Bu ya. Kemudian juga nanti bayi ibu akan diberikan vaksin polio sebanyak 2 tetes melalui mulut, ya Bu ya. Ya. Selanjutnya jaga privasi klien. Selanjutnya mencuci tangan kembali. Dan gunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, selanjutnya kita buka tutup vaksin dan pasang pipet tetes. Setelah itu, kita atur posisi bayi. Ibu, bayinya boleh saya gendong dulu, Bu? Boleh. Permisi ya, Bu ya. Halo Adek Dora. Hari ini Adek harus divaksin polio dulu ya, Adek ya, biar badannya tidak lumpuh layu. Buka mulut dengan kedua jari, kemudian teteskan 2 tetes. Iya, selesai Adek ya. Pintar. Nah, ini Bu, bayinya boleh digendong kembali. Setelah memberikan vaksin kepada bayi, kemudian lepaskan handscoon. Setelah itu mencuci tangan. Kemudian cuci tangan. Setelah itu, Ibu boleh duduk, Bu. Baik, Bu. Nanti bayi Dora jangan dulu dikasih ASI ya, Bu, atau makanan lain selama 10-15 menit. Paham kan, Bu ya? Jadi jangan dulu dikasih makanan dan minuman. Selanjutnya, kegiatan kita hari ini sudah selesai, Bu. Bagaimana perasaannya, Bu, setelah anaknya diberikan vaksin polio? Apakah sudah tidak khawatir lagi anaknya akan lumpuh layu? Baik, Bu, bagus. Nanti untuk kegiatan bulan depan Ibu datang lagi ya, Bu, untuk melakukan imunisasi lanjutan yang lain. Selanjutnya bereskan alat dan cuci tangan kembali. Dan dokumentasikan tindakan dan respon klien.
memanaskan alat, cuci tangan kembali, dan dokumentasikan tindakan dan respon klien. Terima kasih.